kita Dari kelas A, aku Zahra dengan NPM 026. Aku Regina dengan NPM 022. Aku Elvia dengan NPM 034. Aku Catherine dengan NPM 016. Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang equality before the law ya. Sekarang kita di sini mau bahas tentang eksistensi citizen lawsuit nih. Nah, Indonesia. Iya, di Indonesia. Kita Terus lebih kayak, terpaku ke perwujudannya yang ada di Indonesia Nah, ya. iya, benar. Tuh. Terus kayak ngomong-ngomong ini sih kan, kalian tuh masih, kita tuh masih ngerasain kan UN? Iya, masih- bener. masih- Bener. Iya. Aku kelas 6 SD itu. Bener, aku masih ngerasain aku waktu Kita tuh udah tipes. bener, kita tuh detik-detik mau dihilangkan. Mau dihilangkan. Ya kan? bener. Tapi Padahal- dihilangkan tuh kenapa? Nah. Ya karena ini pun hal ini pun berkaitan dengan citizen lawsuit yang akan kita kita bahas. Ya bahas. benar-benar, terutama sih di materi ya kan, Iya, kalau nggak iya. salah. Nah, kalau yang aku rasain ya, aku kan ya bisa dibilang bukan di kota ya. Bener Iya. banget. Nah, Aku juga sama. materi kita tuh- Oh iya sama ya. Iya, dari mana sih? Dari Pangandaran. Pangandaran. Pantai banget. Santai banget nih. Nah, terus jadi kayak dari mulai materi, terus kayak dari guru menyampaikan. Kalau di negeri ya, menurut aku di negeri yang aku rasain di sekolah aku kan kayak guru tuh banyak kayak jam kos ya. Iya, jam bener, kosong bener teman-teman. banget. Di sana tuh kayak banyak guru yang kayak mungkin agak-agak males ya sama anak-anaknya kali, bisa dibilang. Jadi kita tuh jarang masuk, jangan, sedangkan kita di UN itu materi itu bener-bener setara sama Setara, di ya, kota. se-Indonesia. Iya. Bener Nah, sama rata. itu tuh kita bener-bener ngerasain banget Iya iya. di sana Iya tuh sih. gitu. Jadi adanya ketimpangan ya? Iya. Iya. Jadi udah dilihat aja dari misalnya kamu dari bukan kabupaten, aku dari kota, tapi materi disamai itu kan udah ada ketidakadilan Iya, udah kelihatan banget tuh. dong. Harusnya kan pemerintah tuh ngadain UN tuh jangan disamaratakan ya Iya. materinya, karena dari segi Fasilitas ya. sarana-prasarana dan penyampaian guru juga kan beda, tentunya beda dari Ini kota bener. dan kabupaten. Nah, harusnya kan nggak disamain ya. Makanya sekarang tuh kan udah dihapus, alhamdulillah. Iya, itu tuh berkat adanya citizen lawsuit ya? Iya, bener. karena ada seseorang yang ngelaporin mengenai Berdemo lah ya. Iya. Dan Tentang itu. alhamdulillahnya berarti hakimnya juga mendengarkan aspirasi Iya, masyarakat. alhamdulillah. Dikabulin lah ya. Dikabulin. Jadi tercapailah sekarang adanya kurikulum merdeka. Oh iya bener. Nah, by the way nih, kita kan ngomong-ngomong tentang citizen lawsuit nih. Ini audiens ngerti nggak citizen lawsuit itu apa? Iya nih, aduh. Jadi Apa teman-teman, citizen lawsuit itu adalah gugatan yang berasal dari masyarakat untuk government atau pemerintahan. Nah, siapa aja yang bisa kita gugat nih, Rek? Yang ada 5 nih, ada 5 pemerintah, yaitu presiden, wakil presiden, menteri-menteri, BUMN dan BUMD. Selain itu tidak bisa digugat. Benar. Nah, gugatan itu atas adanya rasa ketidakadilan. Iya, Ketidakadilan dan juga kelalaian yang pemerintah atau ya government itu lakukan terhadap masyarakat. Jadi masyarakat tuh ngerasa gak adil karena pemerintah tuh lalai nih dalam menerapkan peraturan kayak gitu. Atas klien tersebut juga hak asasi manusia dalam masyarakat tuh tidak terpenuhi. Iya, tidak terpenuhi. Seperti itu. Nah, tapi sayangnya ya, karena kan Indonesia itu menganut sistemnya Eropa kontinental, teman-teman. Sedangkan citizen lawsuit itu apa? Ini tuh adalah asas yang berasal dari Amerika sebenarnya. Jadi dasar hukum citizen lawsuit itu tidak ada di Indonesia sebenarnya. Namun kenapa bisa dipakai di Indonesia? Karena adanya pihak-pihak yang itu tuh menyampaikan mewakili warga masyarakat sebagai warga negara dari berbeda kota untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui citizen lawsuit. Nah, terkecuali itu bisa. Iya, jadi itu didasari dengan adanya kayak hakim tuh kan tidak boleh menolak perkara ya. betul. Iya. Seperti yang ada di pasal 5 ayat 1 ya. Iya, kalau pasal nggak 5 ayat 1 Iya, itu tidak bisa betul, menolak betul. perkara. Nah, tapi kan ada tuh beberapa perkara tuh yang memang tidak di undang-undang. Makanya diterapkan lah nih itu di sistem Anglo-Saxon ya, Anglo-Saxon. Iya, betul. Nah, karena di Indonesia gak ada undang-undangnya, kita pakai penemuan hukum.
Nah, itu tuh bisa dicari nih dari kalau misalnya di undang-undang nggak ada, kita bisa nyari di adat, kebiasaan. Kalau nggak ada di traktat, lalu jurisprudensi juga doktrin, kayak gitu. Nah, jadi citizen lawsuit ini tuh adalah permasalahan yang diperdatakan. Jadi citizen lawsuit itu hanya bisa berlaku di perdata saja, namun tidak bisa berlaku di pidana. Iya. Gitu. Kalau pidana tuh pasal berapa sih, Kat? Yang KUHP itu loh. Pidana asas tuh legalitas. atas iya, iya, bener. Jadi pidana itu berpaku atau terpacu kepada asas legalitas, sedangkan perdata itu terpaku pada pasal 5 ayat 1 itu mengenai kekuasaan kehakiman. Betul, Yang dimana betul. hakim itu tidak boleh menolak perkara, melainkan itu harus menggali dan juga memperdalam mengenai perkara tersebut untuk dijadikan jurisprudensi. Nah, Ya. gitu. Ada juga nih di kasus apa ya satu lagi tuh? Kasus yang Munir. ya, ini baru. Kasus Munir CS. CS. Ya. Ya. Betul. Nah, gimana sih kronologinya? Ada yang tahu nggak? Yang itu nggak sih yang apa tuh kalau kerja ke luar negeri tuh? TKI, Oh, TKI, yang TKI kan? TKI. TKW. Yang luar tenaga kerja, yang di luar aja lah. Iya, itu kan. Iya, bener. Yang dia tuh nggak bisa pulang lagi kan ke Iya, Indonesia. benar. Jadi mereka tuh ke Malaysia ya kalau nggak salah. Iya, Malaysia. Benar. Tapi di sana dideportasi ternyata. Aduh, jadi diusir ya Jadi oleh diusir. pemerintah Malaysia. Malaysia diusir. Nah, terus ada nih satu orang, dia baik hati banget ya, dia rasa simpatinya Simpati. tinggi. Masya Pertama Allah. sama Munir CS. Jadi dia tuh berinisiatif untuk menegur beberapa bukan oknum ya, berarti apa ya, pemerintahan lah, Seperti presiden, wakil presiden, Uh. menteri, BUMN dan BUMD. Dia melakukan teguran, lalu menggugat juga ya. Iya. Ya. Iya. Nah, dari gugatannya tersebut dan kebetulan juga viral ya pada saat itu. Iya, benar. Itu Viral banget. Bentar sebelum masuk ke situ, kalau misalkan kita menegur itu ada waktunya nggak sih? Oh, ada. Maksimal itu 30 hari. Iya. Kalau misalnya Iya. dalam jangka waktu 30 hari teguran tersebut tidak direspon oleh pihak-pihak berwenang, maka hal tersebut bisa digugat ke pengadilan. Iya. Nah, kayak gitu, dan ternyata lagi-lagi aspirasinya Munir itu didengar oleh pemerintah yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 betul, mengenai perlindungan TKI ya? perlindungan dan penempatan TKI. Iya, betul sekali. Gitu. Jadi teman-teman, ternyata walaupun kita tidak menganut Anglo-Saxon, tidak ada ya, maksudnya citizen lawsuit itu tidak ada di Indonesia, tapi ternyata eksistensi dan perwujudannya itu bisa dilakukan, karena pernah ada di Indonesia. kayak gitu. Jadi citizen lawsuit itu merupakan solusi juga ya. Iya benar, solusi untuk dari kelainan masyarakat yang menjadikan hak asasi manusia itu terpenuhi seperti itu. Berarti nanti kalau misalnya mungkin 5 tahun ke depan atau jangan jauh-jauh deh, 1 tahun aja, 1 tahun ke depan bakal ada kasus kayak gini lagi, berarti bisa dipakai dong? Bisa banget. Bisa banget pakai jurisprudensi ya. Jurisprudensi yang telah diciptakan oleh Munir dari kasus Munir sama UN tersebut. Nah, tapi disclaimer guys, jadi ini tuh sebenarnya terserah ke hakimnya. Jadi kan kita tuh memang sistemnya menganut Eropa kontinental, dan itu tuh dari Anglo-Saxon kan asasnya. Nah, tergantung nih hakimnya mau memilih dalih yang mana, mau menganut pada kita, berarti kita tuh undang-undang kan, karena kita menganutnya Eropa kontinental, atau kita mau melakukan penemuan. Nah, bisa tuh dilakukan di itu. ini jurisprudensinya Munir dan juga yang UN itu, kayak gitu. Jadi ini pun berselarah lagi kepada hakim ya. Hakim ada yang mau menerima perkara tersebut, ada pun yang menolak. Menolak pun boleh, menerima pun boleh. Nggak Jadi kalau- dipaksain harus. Iya. Jadi kita tidak bisa mempersalahkan hakimnya karena menolak, karena hakim juga mempunyai alasan karena terpaku pada undang-undang. Ya. Gitu, teman-teman. Iya. Jadi pembahasannya seperti itu. Iya. Semoga audiens Benar. mengerti ya. Iya, harus dong. Harus. Ya. Nah, semoga kita ini obrolan-obrolan kita kayak gitu bermanfaat. Benar Iya. banget, teman-teman. Gitu. Kalau ada yang kurang juga bisa dicari lagi aja mungkin ya. Iya, bisa Iya. mungkin kalian juga membuat teman diskusi. Ah iya. Benar, bener. kayak kita diskusi kayak gini.
Iya, kita bisa sharing-sharing. Sharing. Gitu. Gitu teman-teman. Tapi kenapa sih si Munir ini menuntut? Karena ada rasa Iba, simpati, Oh, simpati iya. kepada pihak TKI itu. Oh, biar haknya juga, hak si TKI itu terpenuhi. Iya betul, karena iya. dari pihak TKI pun itu sangat dirugikan ya. Di sana kan dia itu niatnya untuk bekerja, namun di sana Malah dia diterima, dideportasi iya jadi juga. gelandangan. Iya, kasihan sih itu. Kasihan Iya, banget kasihan tuh. banget. Iya Harusnya harusnya. pulang lagi. Iya pemerintah Indonesia tuh melek akan hal itu. Hal kayak Iya. gitu, benar-benar. Tuh. Gitu. Ya mungkin Ya mungkin saja. segini saja ya dari kita. Maaf kalau emang masih banyak kurangnya. ya. Kalian Terima harus kasih. mengerti juga ya tentang citizen Semoga lawsuit bermanfaat ini. ya Iya, buat semoga semua bermanfaat. juga. Oke. Kita pamit. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.